Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Berleni Remanda dengan NPM 2175540 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Yang pertama yaitu akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk klasifikasi belanja, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi misalnya belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Untuk belanja modal misalnya belanja aset, kemudian belanja tak terduga misalnya belanja untuk bencana alam, seperti itu. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran dari belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Pencatatan belanja barang dan jasa. Pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi mencatatnya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja pada buku jurnal seperti belanja pada perubahan sal, belanja pada posisi debit, perubahan sal pada posisi kredit, karena kita mengeluarkan uang. Kemudian penyajian belanja dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Lalu yang kedua yaitu beban. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban yaitu yang pertama belanja operasi, misalnya klasifikasi beban yaitu beban operasi, misalnya beban pegawai, beban barang, beban bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, transfer bantuan ke desa, dan transfer yang lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya defisit penjualan non-aset lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan operasional lainnya. Yang terakhir yaitu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan juga kejadiannya di luar kendali pemerintah. Pengakuan dan pengukurannya. Beban diakui saat timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset saat pengeluaran kas pada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dari kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban atau pendanaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.
Pencatatan beban sendiri oleh pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. GU merupakan ganti uang dan TU tambah uang. Jurnal yang bisa gunakan yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran SL di SKPD. SL yaitu pembayaran langsung, yaitu beban pada RK PPKD. Yang ketiga ada akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan merupakan definisi dari persediaan. Contoh persediaan ada persediaan ATK, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan bubuk, dan lain-lain. Persediaan ATK sendiri bisa kita catat sebagai persediaan atau bisa juga kita catat sebagai beban ATK. Hanya disesuaikan saja untuk pada saat adjustment di akhir tahun nanti. Kemudian pengakuan dan pengukuran persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian akan maka nilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajarnya. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Jurnal untuk persediaan menggunakan mekanisme UP yang bisa kita catat sebagai persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Penyajiannya dilaporkan dalam neraca dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian di sini bisa kita lihat contoh transaksi. Dibayar gaji bulan Januari 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaliam Jaya sebesar 500 juta menggunakan mekanisme LS atau pembayaran langsung. Pada pembukaan SKPD dicatat di dalam jurnal LRA sebagai belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 500 juta. Kemudian pada LO-nya dicatat sebagai beban pegawai pada RK PPKD sebesar 500 juta. Sedangkan untuk pembukaan PPKD dicatat di LO sebagai RK SKPD pada kas di kas daerah. Kemudian contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor 50 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kas dicatat di jurnal LRA sebagai belanja barang pada perubahan sal sebesar 50 juta. Kemudian jurnal LO sebagai beban barang 50 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Untuk pembukaan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU atau ganti uang, jurnal LO di debit kas di bendahara pengeluaran 50 juta pada RK PPKD 50 juta dikredit. Kemudian untuk PPKD, untuk pembukaan PPKD dicatat di jurnal LO sebagai RK SP SKPD 50 juta pada kas di kas daerah 50 juta. Kemudian contoh transaksi persediaan pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 5 juta, sedangkan saldo nilai persediaan adalah 3 juta. Berarti masih ada selisih 2 juta di dalamnya, maka kita jurnal sebagai persediaan bertambah 2 juta di debit dan beban persediaan di kredit. Kemudian apabila saldo nilai persediaan lebih besar daripada persediaan yang tersisa, jurnalnya hanya kita balik saja sebesar selisih dari kedua
nilai tersebut antara nilai tersisa dan saldo nilai persediaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.